Halo teman-teman di Indonesia, saya perkenalkan, nama saya Sigit Susanto. Saya tinggal di Switzerland. Saya mengikuti kegiatan reading group Ulysses karya James Joyce. Saya lakukan selama 13 tahun. Dari tahun 2006, ini saya tulis di sini. Tahun 2006, 28 Maret 2006 sampai 3 Maret 2009. Nyaris 3 tahun. Saya membaca novel ini, sudah bodol ini, terbitan Penguin, 700 halaman kira-kira selama 3 tahun. Kemudian terakhir saya membaca ini mulai sampai terakhir tanggal bulan Oktober 2019. Jadi saya membaca novel ini selama 13 tahun dan saya sudah khatam selama 6 kali khatam membacanya. Ini membaca pertama 3 tahun, pembacaan kedua diulang lagi 2,5 tahun, 2,5 tahun, rata-rata 2,5 tahun membaca ini. Kenapa buku ini lama? Saya tunjukkan ini saat saya ikut reading group di Yayasan James Joyce, Zurich, Switzerland. Proses membacanya seperti ini. Kita mendengarkan dari seorang guru yang bernama Fritzen. Ya, Fritzen ini adalah seorang Joycean. Umurnya sudah sekitar 82 lebih. Dia satu-satunya ahli Joyce. Ya. Dia seorang pimpinan Yayasan James Joyce di kota Zurich. Pertama kali dia kita disuruh mendengarkan semacam CD ya. Ini CD, ada CD dari Ulysses, ada sekitar ada 18 bab ya. Dalam Ulysses ini ada 18 bab dan kita membaca secara super lelet. Artinya pertama kita suruh mendengarkan sekitar 2-3 paragraf, berhenti. Kemudian Fritzen ini menjelaskan history text-nya, terus dia membuka sumber-sumber dari kata-kata diksi yang tadi Ulysses ini. Ulysses ini sangat sulit sekali, banyak orang menyerah ya. Umberto Eco juga menulis di biografi bahwa dia bangga membaca Ulysses sudah khatam. Untuk membaca Ulysses ini, Fritzen pertama kali kita disetelkan CD beberapa paragraf. Kemudian kita disarankan membeli buku anotasi Ulysses Annotated karangan Don Quixote. Ini terbitan dari University di Amerika, dan bukunya anotasi ini atau semacam pengantar ini, pendamping novel ini lebih tebal daripada novelnya gitu loh. Jadi kita pakai buku ini sebagai pendampingnya. Jadi begitulah suasana reading group di Yayasan James Joyce di Zurich ini. Pembacaan setelah didengarkan CD, terus diterangkan, terus diulangi lagi dari paragraf ke paragraf. Berapa lama membacanya? Kami membaca selama 1,5 jam, dari jam 5.30 sampai jam 7. 1,5 jam tiap hari Selasa. Saya lakukan secara reguler dari tahun 2006 sampai 2013. Begitu lamanya membacanya karena James Joyce sendiri menulis novel ini selama 8 tahun. Dia nulisnya ada dari Zurich, dari Trieste dan di Paris, dari 3 tempat itu. Kemudian saya ingin bercerita tentang Ulysses ya. Apa isinya Ulysses ini? Sebetulnya menurut saya Ulysses ini saya dulunya sama sekali nggak tahu. Apalagi ini dalam reading group ini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi isinya sebetulnya ini sebuah biografi novel James Joyce sendiri. Ya, jadi James Joyce itu berkenalan dengan pada tahun 1902 berkenalan dengan pacarnya yang bernama Nora. Itu di Dublin. Di Dublin
Kemudian perkenalan pertama dengan Nora itu dia pakai sebagai pembuka cerita di Ulysses. Dan Ulysses sendiri sebetulnya ceritanya dimulai dari Martello Tower. Ini saya pernah mengunjungi di Dublin, Martello Tower. Ini disinilah James Joyce menciptakan tokoh-tokoh yang bernama Stefan Dedalus satu, kemudian Buck Mulligan dan Heine Tokins, ya, itu ada di sini. Ini Martello Tower adalah pembuka daripada novel Ulysses di sini. Ini dibuat dulu di pinggir pantai Dublin untuk menangkal serangan dari Napoleon dulunya. Dari sini terus berpindah ke kota Dublin. Jadi Ulysses adalah kisah biografi novel tentang percintaan antara James Joyce dan Nora. Tapi di sini tokoh James Joyce itu menyublin menjadi dua tokoh. Satu bernama Leopold Bloom, yang kedua menjadi Stefan Dedalus. Jadi Stefan Dedalus ini seorang guru yang tokoh yang pintar dengan pengetahuan sastranya. Kemudian dia punya kelompok-kelompok diskusi intelektual di Dublin. Lah, Stefan Leopold Bloom ini seorang pekerja di sebuah iklan di Dublin. Nah, dia punya istri namanya Molly Bloom. Jadi di sini ada Leopold Bloom, ada Molly Bloom, ya, ada Stefan Dedalus, ya. Nah, terus si Molly ini sebetulnya Nora, pacar istrinya sendiri. Ini dia dalam realitasnya dulu dia suka menyanyi dan dia jatuh cinta atau pacaran dengan manajernya namanya Boylan. Ya, dan Boylan inilah yang dicurigai oleh James Joyce dianggap sebagai pacar gelapnya gitu. Sehingga novel ini adalah sebuah novel cemburu sebetulnya nih. Novel cinta yang penuh kecemburuan. Ulysses ini kisahnya hanya berjalan satu hari, ya, satu hari dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi berikutnya. Tetapi ceritanya ini menduplikat dari novel Odyssey karangan Homer. Kenapa? Karena Joyce ini adalah pengagum Homer. Jadi Odyssey ini sudah di luar kepala. Pada usia 12 tahun Joyce itu sudah di luar kepala menghafal cerita Odyssey itu. Maka ketika dia ingin membuat novel, dia akan menduplikat format dari Homer itu. Dan apabila Homer bercerita tentang perjalanan Odyssey dari Ithaka ke Troya, dia di sini Ulysses adalah menurut Joyce lebih kreatif. Dia bukan cerita tentang dewa-dewa seperti di Odyssey, tapi dia cerita tentang dirinya sendiri dan teman-temannya itu. Fritzen, guru saya ini memberi rekomendasi apabila membaca Ulysses ini, ada baiknya kita juga membaca karya yang lain yang disebut sekunder literatur. Salah satunya dari Stuart Gilbert, ini Red-Seal Ulysses. Jadi teka-teki di Ulysses. Di sinilah Stuart Gilbert ini orang Prancis yang waktu Prancis menjajah di Laos, dia di sana tugas militer, di sana membaca Ulysses. Pulang dari Laos, dia pulang ke Prancis, dia menganalisis dan dia menganalisis tentang Ulysses ini, dan dia membuat bagan di sini. Di belakang ini ada bagan. Dimulai bab pertama itu Telemachus dan Nestor, Proteus, dan terakhir adalah Penelope. Penelope ini dalam kisah Odyssey adalah istrinya Odyssey, Penelope. Disinilah Penelope ini pada bab terakhir dari James Joyce ini, bab ke-18, itu Joyce membuat semacam monolog interior yang pertama kali ditemukan oleh Edward Dujardin. Ini bukunya Edward Dujardin ini
ini seorang penulis dari Edward Dujardin dari Prancis. Pada tahun 1920, buku ini tidak terkenal, ya, tidak terkenal. Joyce waktu itu mau pulang dari Paris mau ke Dublin, dia di stasiun dia membeli buku seadanya. Jadi buku kecil gitu, tipis di kios dibeli, dibaca, terus dia berpikir, wah ini cocok ini. Ini saya masukkan untuk menutup novelnya Ulysses ini. Jadi Ulysses sudah bermacam-macam versi. Ini ada Ulysses yang lain, ya, yang artinya diterbitkan oleh beberapa penerbit yang lain. Ini ada Ulysses yang disertai dengan anotasi. Jadi kalau ini tebalnya seperti ini Ulyssesnya, karena anotasi ini digabung antara anotasi semacam ini, tapi dari pengarang lain, jadikan novel dengan Ulysses. Jadi begitu tebalnya seperti ini. Ya, kembali ke Dujardin. Jadi bukunya Dujardin ini sebuah monolog interior yang ditemukan oleh Joyce dan dibeli di kios. Joyce menutup bab 18 yang bab berjudul Penelope itu dengan monolog interior. Monolog interior itu apa? Ya sebuah egoan yang terus mengucur terus, dan Joyce nekat menulis 40 halaman di bab 18 ini tanpa koma dan hanya ada 2 titik, ya enggak. Saya pernah tanyakan kepada guru saya anggapnya Pak Kiai Fritzen, kenapa kok enggak ada koma dan titik? Dia bilang, apabila egoan itu mengucur, itu tidak mungkin akan di stop gitu. Nah, terus guru saya Fritzen merekomendasi selain ini, ya ini yang menginspirasikan novel JJ. Dan ketika novel Ulysses terbit pada 1922 oleh Sylvia Beach, seorang pemilik toko buku di Paris, Shakespeare Company, ini Dujardin masih hidup, dan Dujardin kaget karena dia dicomot tekniknya, sehingga pada 1920 di Paris ini buku Dujardin booming lagi gara-gara Joyce, dan dia menganggap bahwa Joyce adalah dewa yang menyelamatkan bukuku. Jadi artinya memang buku itu kadangkala tidak terkenal, tapi kalau diambil orang yang pintar dan kreatif bisa menjadi booming lagi. Nah, jadi rekomendasi buku yang harus dibaca selain Ulysses ini tidak bisa sendirian. Selain Ulysses harus ada temannya, ada pengantarnya anotasi Ulysses karangan Don Quixote. Ini juga ada buku dari Stuart Gilbert, ya. Stuart Gilbert orang Prancis, dan ditambah lagi ini Frank Bugin. Frank Bugin ini adalah seorang pelukis yang bekerja di konsul Inggris di Zurich. Nah, ini temannya Joyce ini, dan Joyce bercerita panjang lebar tentang bagaimana Ulysses itu terbit gitu. Jadi judulnya The Entstehung des Ulysses gitu. Inilah Joyce mencurahkan obrolannya dari hari ke hari, bertemu di mana-mana, akhirnya ditulis di buku ini oleh Frank Bugin. Lah, Joyce itu menulis tinggalnya di Zurich, juga di mana itu, di Trieste di Itali, dan di Paris, ya. 3 tempat itu menuliskan Ulysses. Ketika Perang Dunia I meletus, orang-orang sibuk memikirkan perang, Joyce tetap menulis. Ketika Joyce ditanya temannya, terus Joyce membalik, I wrote Ulysses, what did you do? Jadi ini menjadikan sebuah aforisme baru. I write Ulysses, and what did you do? Ini bisa kita tiru, ya. I wrote karya kita, terus what did you do gitu, ya. Terus selama saya 13 tahun membaca Ulysses dan 6 kali khatam, saya membuat catatan. Jadi ketika Fritzen menjelaskan itu, saya catat terus itu. Saya catat terus dari pertemuan ke pertemuan, ya. Dan saya juga membuat blog, ya itu. Jadi kecintaan saya terhadap Joyce, karya James Joyce itu saya wujudkan dengan saya mendatangi di Martello Tower ini, ya. Di Martello Tower saya ke sana, dan saya menuliskan juga dalam buku saya Menyusuri Lorong-Lorong Dunia, jilid 1 dan 2 semua tentang Joyce. Ini di Irlandia. Saya ke Irlandia mendatangi rumahnya Joyce. Ini tempat rumahnya Joyce di Zurich.
Dan saya menuliskan kisah reading group ini ada di buku Menyusuri Lorong Dunia Jilid 2. Saya tulis secara lengkap, dan tidak hanya itu, saya juga mulai gila dengan Ulysses ya, karena menurut Fritzen hati-hati membaca Ulysses. Kenapa? Karena Ulysses itu addicted, artinya membuat orang kecanduan, tetapi kecanduan intelektual katanya dia. Saya tidak hanya menggandrungi sampai 13 tahun ini dan menulis dalam buku ini, saya juga membuat patung di rumah ya. Di kampungku di daerah Boja Kendal, Jawa Tengah, saya membuat patung. Ini patung Ulysses ya. Di bawah bambu aku membuat patung James Joyce di sini. Dan ini sebetulnya duplikat dari James Joyce yang ada di Zurich. Kemudian tidak hanya patung, saya juga membuat jalan Ulysses. Saya membuat jalan Ulysses, dan juga saya membuat pesan wayang Ulysses. Ya, ini kegilaan saya terhadap Ulysses, dan ini adalah buku-buku Fritzen. Ini bukunya Fritzen tentang memori dulu dia menggandrungi Ulysses. Ini buku Fritzen membela Joyce, dan ini adalah surat-surat James Joyce. Ini adalah Richard Ellman, ini rekomendasi membaca biografi Joyce ya. Kira-kira itu, dan ini juga bukunya kakaknya Joyce. Ya. Ya. Yang jadi dokter. Oke, itu dulu. Terima kasih.